Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan selalu terjadi untuk orang-orang yang percaya. Tuhan adalah Tuhan yang membentuk kehidupan umatnya. Saat ini kita melihat bahwa ada banyak pembentukan selama pandemi COVID ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita untuk membuat kita mengalami pertolongan tangan Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus percaya bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan. Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya. Tuhan itu selalu membawa umatnya untuk menerima janji-janjinya. Dan bagaimana kita mendapatkan itu semua? Kita belajar dari Daud. Daud memang diurapi Tuhan sebagai raja untuk memerintah, berkuasa, dan untuk dijadikan alatnya Tuhan, memuliakan Tuhan. Daud mengalami banyak tekanan, ada banyak rintangan, bahkan Daud terjepit dalam banyak hal. Tetapi Daud bisa berkuasa, memerintah, dan mengambil kembali yang hilang. Ini yang Tuhan katakan. Suatu Daud pergi untuk berperang dan disertai dengan tentaranya, sekitar ada 600 orang. Suatu dia pulang dan sudah letih, sudah lelah, pulang ke Ziklag. Ziklag terbakar habis, dijarah oleh orang Amalek. Semuanya menangis, meratap, sudah lelah. Apa yang terjadi? Rakyat yang bersama dengan Daud mau melempari batu ke Daud. Daud terjepit dalam hal seperti ini. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan di 1 Samuel 30 ayat ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu dengan pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Lihat apa yang terjadi. Dalam kondisi yang terjepit, yang tidak memungkinkan untuk bisa mengalami terobosan, Daud menguatkan hati. Kepercayaannya dikuatkan untuk datang kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya dalam masa-masa sulit ini untuk selalu menguatkan kepercayaan. Seperti Daud menguatkan kepercayaan. Sebab satu kita menguatkan kepercayaan, hidup ini selalu mengalami pertolongan tangan Tuhan. Daud datang pada Tuhan, menguatkan keyakinannya. Dia berdoa, dia berseru pada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Lihat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, nantikan saja Tuhan. Saat ini Tuhan sedang mempertajam telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan ajarkan untuk menantikan Tuhan ini. Kita lihat, dikatakan di Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Daud sudah lelah habis perang, sudah patah semangat, tak ada daya lagi. Bagaimana? Semua sudah dijarah oleh musuh. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, terluna-terluna jatuh tersandung. Tetapi, ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Ini yang terjadi. Bagaimana Daud setelah pulang dari peperangan, sudah lelah, mendapat kekuatan baru. Karena waktu menantikan Tuhan, Tuhan memberikan dia kekuatan, kemampuan, dan Tuhan mempertajam telinganya untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan katakan, kejar, bisa diambil lagi jarahan itu. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Daud mendapat kekuatannya. Ketahuilah, suatu kita menguatkan hati, kita datang kepada Tuhan, kita menguatkan keyakinan kita, hidup ini pasti ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan itu yang terjadi dengan bapak iman kita Abraham. Kita belajar bagaimana Abraham punya iman, punya keyakinan. Dikatakan di Roma 4, Tuhan berbicara pada Abraham bahwa Abraham untuk menjadi bapa banyak bangsa. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ayat 18, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Abraham sudah menantikan begitu lama. Janji Tuhan tidak terjadi, tak tergenapi, begitu lama sekali. Dan sampai Abraham lanjut usia, Sarah sudah mati haid, sudah tidak mungkin. Memang ini yang Tuhan inginkan. Tidak ada dasar untuk berharap, namun berharap untuk percaya bahwa Tuhan mampu. Karena bukan kekuatan manusia. Tuhan menginginkan Abraham mengerti kebenaran ini, bahwa tidak ada yang bisa diandalkan oleh kekuatan manusia. Usia sudah lanjut, bagaimana bisa punya keturunan? Tidak ada dasarnya untuk bisa punya pengharapan, bisa punya anak. Tapi karena pengharapannya benar, bukan pada kemampuannya, tetapi kepada Tuhan. Itu sebabnya Abraham menjadi bapa iman, percaya sungguh-sungguh. Dan ini yang Tuhan ajarkan. Seperti Daud, bagaimana dia berpaut pada Tuhan, menguatkan kepercayaannya, menguatkan hatinya. Hidup harus selalu menguatkan diri kita masing-masing untuk percaya sungguh-sungguh. Kuatkan kepercayaanmu, karena bagi orang percaya tidak ada mustahil. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Mari kita selalu berharap pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita lihat selanjutnya di ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Mustahil untuk Abraham bisa punya keturunan. Itu sebabnya Abraham menguatkan imannya, menguatkan hatinya untuk tetap percaya. Bagi orang percaya nggak ada yang mustahil. Engkau harus mengerti kebenaran ini. Kita tidak berharap pada kemampuan kita. Kita tidak berharap pada manusia. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Iman harus timbul, harus bangkit. Engkau harus memahami, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan iman. Itu sebabnya hidup ini fokus bagaimana kita membangkitkan iman, menguatkan iman, menguatkan keyakinan, menguatkan kepercayaan. Apa yang kau percayai, itu juga yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Abraham menguatkannya, karena Abraham tidak melihat keadaannya, tapi Abraham memperkuat imannya. Ayat yang 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Luar biasa Abraham. Abraham memuliakan Tuhan. Meskipun belum melihat janjinya terjadi, belum tergenapi, tapi karena dia percaya, dia memuliakan Tuhan. Pastikan bahwa hidup selalu memuliakan Tuhan. Karena kita punya keyakinan, karena kita percaya bahwa tidak ada yang gagal bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi manusia, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Alami ini, karena kehendak Tuhan bahwa engkau selalu menerima pertolongan tangan Tuhan. Tuhan pasti menolongmu. Tuhan pasti menguatkan hidupmu. Bangkitkan dirimu seperti Daud, punya keyakinan, punya kepercayaan. Bangkitkan sesuatu. Engkau berpegang teguh dengan apa yang kau yakini, imanmu akan menerobos. Ini yang sedang diuji. Sampai di mana kita punya keyakinan, sampai di mana kita punya pengharapan. Teruslah berharap pada Tuhan siang dan malam. Tuhan akan membenarkan pengharapanmu. Karena bagi orang percaya tidak ada mustahil. Bahkan Tuhan membenarkan orang yang berseru pada Tuhan siang dan malam. Tuhan membenarkan iman mereka. Engkau dibenarkan oleh karena engkau punya keyakinan, karena engkau punya pengharapan, karena engkau tahu kebenaran. Hanya di dalam Tuhan ada jawaban. Hanya di dalam Dia ada kemenangan. Engkau pasti mengalami itu. Karena bagi orang percaya tidak ada mustahil. Pastikan bahwa hidupmu selalu mengalami terobosan. Karena engkau punya keyakinan, karena engkau punya pengharapan, karena engkau percaya penuh bahwa Allahmu ajaib dan dapat dialami, dirasakan, dan dapat dilihat hasilnya. Sebab bagi orang percaya tidak ada mustahil. Pastikan hari ini engkau sudah meneguhkan hatimu. Engkau menguatkan dirimu untuk percaya penuh. Teruslah berharap pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Karena Tuhan mau bahwa engkau mengalami. Saat ini bahwa kita sedang dilatih seperti Abraham. Meskipun gak ada dasar untuk berharap, tetap berharap dan percaya. Karena iman ini yang sedang Tuhan proses untuk dijadikan alatnya Tuhan. Karena di akhir zaman
Tuhan akan membuat umat Tuhan cemerlang seperti bintang-bintang di langit, akan menerangi kegelapan. Dan engkau memang akan mengalahkan semua kegelapan. Teguhkan hatimu. Ketetapan Tuhan bahwa engkau lebih dari pemenang. Ketetapan Tuhan engkau menjadi kepala bukan ekor. Ketetapan Tuhan engkau menjadi history maker. Engkau menjadi orang yang berpengaruh. Engkau menjadi terang dunia. Engkau akan terus menjadi berkat dimanapun engkau berada. Karena Tuhan memakai hidupmu untuk dijadikan berkat. Itu sebabnya hidupmu pasti memberkati banyak orang. Melalui imanmu, engkau akan bertindak. Engkau akan melakukan perkara-perkara ajaib. Dan engkau akan menjadi alatnya Tuhan yang akan memuliakan Tuhan. Pastikan hari ini engkau belajar untuk menguatkan hati, untuk menguatkan keyakinan, menguatkan kepercayaan, untuk meneguhkan hati, muliakan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, bahwa hari ini untuk engkau percaya, muliakan Tuhan karena engkau punya keyakinan. Tinggikan Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti beracara, tidak pernah gagal. Lakukan dengan segenap hatimu, karena engkau mengalami terobosan itu. Pastikan bahwa hari ini engkau menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, terus berharap pada Tuhan, penuh keyakinan bahwa hidup ini pasti ditolong oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih bahwa hari inilah hari yang spesial yang telah kau tetapkan bagi kami, untuk kami mengalami pertolongan tangan Tuhan. Tuhan menguatkan hati kami. Hari ini kami mengambil tindakan iman. Kami menguatkan hati, meneguhkan hati, untuk meneguhkan kepercayaan, untuk mendekat kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan mengalami tangan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tiada mustahil. Kami mau belajar ya Bapa, untuk menantikan Tuhan, telinga kami dipertajam untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan kami melangkah bertindak karena Tuhan sudah berbicara kepada kami. Kami akan mengalami banyak terobosan dan mujizat. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang beracara bagi kami. Tuhan adalah Tuhan yang menetapkan langkah kami. Tuhan adalah Tuhan yang memberkati kami. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan umatnya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kami mengalami keajaiban. Sebab Engkau selalu menuntun kami dengan firman-Firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau saat ini sedang mempertajam telinga kami untuk mendengar, melatih tangan kami untuk berperang, melatih kaki kami untuk melangkah dalam iman, untuk mengalami terobosan demi terobosan. Bapa, terima kasih bahwa hari ini adalah hari di mana Engkau beracara bagi kami, meneguhkan langkah kami. Engkau membuat kami untuk mengalami terobosan. Engkau memelihara kami. Kami percaya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan selalu menolong orang-orang yang berseru pada Tuhan siang dan malam. Kami saat ini berseru pada Tuhan karena kami membutuhkan tangan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang kami harapkan, karena kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan, ada masa depan, ada kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan untuk kami mengalami terobosan itu. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mengalami Tuhan, mujizat nyata bagi orang percaya. Kami menerima mujizat Tuhan, dan kami dipersiapkan untuk dijadikan umat perjanjian. Melalui Tuhan, apa yang Tuhan perbuat, nama Tuhan akan ditinggikan oleh umat Tuhan. Kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami menantikan Engkau, kami menerima mujizat-Mu, dan kami bersaksi bahwa benar Allah kami hidup, Allah kami dahsyat, Allah kami ajaib. Buat umat-Mu mengenal Engkau. Di masa-masa sulit seperti ini, ada pengenalan akan Tuhan, ada maksud Tuhan untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, dan mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, dan mengenal Tuhan dengan benar. Bapak, terima kasih karena Engkau memberikan kami roh pengenalan itu, karena Engkau membuat telinga kami untuk mendengar suara-Mu ya Bapa. Bapa, perlengkapi kami semua. Sebagai umat perjanjian, kami datang, kami berseru, dan kami meminta Tuhan Yesus, perlengkapi kami. Kuasa-Mu menyertai kami. Telinga kami dipertajam untuk mendengar, mata kami dipertajam untuk bisa melihat yang hal-hal yang tersembunyi. Tuhan perlihatkan, dan kami percaya kami mengalami keajaiban demi keajaiban. Sebab tangan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.